Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak lumayan lama ya ketemu lagi, Masya Allah. Baiklah, sekarang insya Allah kita akan bahas tentang seringkali tanpa sadar yang membatalkan kebaikan itu orangnya diri kita sendiri. Jadi pembatal dari apa yang tanda kutip boleh jadi Allah mudah saja kasih kepada setiap hamba. Tetapi ternyata si hamba itu yang kemudian menjadi pembatalnya atas kehendak Allah itu. Kok bisa begitu? Gini, ingat nggak surat At-Tin? Wattini wazaitun dan seterusnya. Di situ Allah kemudian mengatakan bahwa Allah menciptakan kita fi ahsani takwim. Manusia kita ini Allah ciptakan fi ahsani takwim, dalam sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik bentuk. Dan jangan kita persempit ketika Allah sudah memaknakan kita ini adalah ciptaan Allah yang sebaik-baiknya. Lantas kemudian kita bilang, oh fisik kali. Enggak. Itu para pakar dan seterusnya, bahwa yang disebut dengan fi ahsani takwim, sebaik-baik penciptaan itu, coba kita membayangkannya saja udah kesulitan. Seperti apa mekanisme ciptaan Allah yang namanya kita ini, manusia ini, bukan hanya sekedar gerak-gerik fisiknya dengan persendian yang sedemikian luar biasa sempurna. Kok tangan itu begini, jari-jari ini begini, kaki, lengan, kemudian badan itu seperti ini. Nolehnya kok kepala kita ini tidak seperti burung yang bisa muter 180 derajat dan semua itu sudah betul-betul Allah pikirkan yang terbaik manusia. Kita nggak bisa bernapas kayak katak atau kayak ikan gitu ya, punya insang yang bisa bernapas dalam air. Yang ada dongeng doang gitu ya, Denny manusia ikan kalau dulu gitu ya. Umur banget kan gitu. Jadi kalau yang sekarang apa, siapa Denny siapa, manusia ikan, apaan itu gitu ya, nggak ngerti. Kalau saya dulu bacaan kecilnya kayak gitu. Nah tapi teman-teman, kita yang sering membatalkan apa nih? Contoh Allah sudah memberikan kita, Allah sudah menciptakan kita dengan yang terbaik, itu sampai kepada bahwa kita memiliki akal, pemikiran, supaya kita kreatif, berinovasi, kita bisa bergerak, kita bisa menggerakkan, kita bisa membantu orang, kita bisa meminta dibantu oleh sesama, juga pastinya minta dibantu sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kita sering batalkan apa? Urusan dengan Allah misalnya, kita meragukan Allah. Padahal Allah bilang, inni inda dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Tapi kita meragukan Allah. Emang saya pantas ya dapat pertolongan Allah, malu saya udah banyak dosanya. Atau misalkan kan Allah tuh udah pastikan ya, nggak ada ujian yang Allah kasih setiap hamba itu, yang ujian itu pasti Allah pastikan itu di bawah kemampuan si hamba. Jadi kemampuan hamba itu sudah Allah takar, dia mampu. Tapi kalau kita kemudian ya saya nyerah aja deh, nggak bisa, ya selesai sudah. Padahal Allah bilang la tahzan, Allah ma'an, Allah dengan kita, bersama-sama dengan kita. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Allah selalu ada mendengarkan keluh kesah kita. Allah menjanjikan jalan keluar kalau kita meminta datang kepada Allah. Allah nggak pernah ingkar janji atas apa yang sudah Allah pastikan sebagai janjinya kepada kita. Tapi kitanya nih yang sering, tanda kutip ya, Allah muliakan kita dengan ciptaan-ciptaan yang terbaik, tapi kita merendahkan diri kita sendiri. Yang hakikatnya tanpa sadar kita sudah merendahkan ciptaan Allah yang terbaik tadi. Contohnya apa? Ada saya mah kayak butiran remuk rangginang di dalam kaleng kongguan. Kita yang meremehkan ciptaan Allah yang ada saya mah cuman kayak butiran debu gitu.
Di atas batu, ketiup angin, hilang gitu ya. Saya mah cuman kayak butiran pasir, nggak ada artinya sama sekali gitu. Dan seterusnya. Itu yang kemudian na'udzubillah min dzalik. Allah memuliakan kita tapi kita merendahkan Allah sendiri ya, dengan merendahkan apa yang kemudian Allah titipkan sebagai amanah dalam diri kita. Dan subhanallah ini teman-teman ya, ini seringkali menjadi latah. Misalnya begini, anak misalkan urusan rezeki, udah jangan nambah dulu anaknya, udah satu aja kita udah kepayahan gini ngasih makannya, nanti kalau punya anak lagi gimana? Belum nanti biaya sekolahnya, semuanya matematis. Kita lupa akan hal yang sangat fundamental, bahwa ketika kemudian Allah itu sudah mengizinkan seorang hamba lahir ke dunia, maka Allah sudah memastikan paket rezekinya. Nah, sebab kita salah konsep lah gitu ya. Sebab kita meremehkan kemampuan Allah tanpa sadar lah. Kemudian semuanya jadi matematis hitungannya. Kemudian semuanya jadi logika. Dan itu tanpa sadar kemudian muncul menjadi kalimat-kalimat dari mulut kita yang membuat kita jadinya terjebak, membatalkan kemampuan Allah untuk membantu kita. Misal dengan orang-orang yang kita sayangi, kita ngomong gini, ya ada gimana ya, udah nasib saya mah punya istri yang pusing saya gitu. Nah beneran pusing deh gitu. Atau seorang istri yang Jeng, ya kamu mau beruntung, suami kamu perhatian, suami pak kamu juga punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap. Lah aku Jeng, gimana suamiku, kamu tahu sendiri, coba tuh lihat. Ya kayak gitu itu kerjanya tuh, hari-hari kayak gitu. Lebih banyak bengongnya daripada bekerjanya. Udah nasib saya Jeng kayak gini, nasib saya kayak gini. Jadi urusan kita akhirnya itu tidak dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat mudah membalikkan apapun yang kemudian kita harap berbalik. Urusan kita akhirnya digantungkan dengan semua yang seolah-olah menjadi logis saja dengan panca indera, dengan hitungan matematis. Padahal kita tidak diminta seperti itu. Kalau kita diminta seperti itu, maka apa bedanya dengan mereka yang meyakini kehidupan itu cuma di dunia doang. Jadinya yang dia cari semua adalah ukuran-ukuran bahagia di dunia. Karena dia tidak yakin dengan hal yang gaib nanti, kehidupan yang gaib nanti. Dia nggak percaya dengan nanti semua perbuatannya dihisap. Harus bertanggung jawab dia dengan harta yang dia peroleh dan kemana dia alirkan harta itu. Dia nggak percaya dengan itu semua. Apa bedanya dengan itu? Kalau kemudian dia mensikapi kehidupan itu dengan logika semuanya. Ya udah sekalian aja nanggung-nanggung, nauzubillah dzalik. Udah aja sekalian gak usah percaya dengan akhirat. Udah aja senang-senang aja di dunia. Udah kayak gitu sengsara di dunia, rugi 2 kali. Nauzubillah dzalik. Enggak lah ya. Tapi itu yang harus kita beresin, yang harus kita permak, itu cara berpikir kita. Kita ini bukan manusia hamba penghuni dunia, bukan. Kita cuma disuruh mampir, tetapi sayangnya kalau kita nggak ngerti mampir yang sebentar di dunia ini itu menentukan kehidupan abadi kita nanti di akhirat. Nah maka jangan sampai kita menjadi pembatal ulung atas semua kehebatan dan kemampuan Allah untuk membantu kita. Kita yang membatalkan. Nah bisnis juga sama. Ya semangat kan kalau cari temen yang sama-sama ngerasa susah kayak kita itu semua. Gimana kamu omsetnya? Wah ya gimana lah, sama lah. Kita senasib. Orang ya situasi kayak gini, ekonomi gale sulit. Turun berapa persen? Lebih dari 30%. Sama. Aku juga 50%. Iya ya memang dasar kita ini hidup di sini sih, di Indonesia yang gini. Akhirnya bahagia karena punya teman sengsara. Kenapa kemudian kita tidak mencari jalan keluar, teman yang kemudian membuat kita bersemangat? Oh, si fulan bisa loh. Kalau si fulan bisa berarti kita juga bisa. Kan ada Allah ya.
Berarti gimana caranya, kita tanya yuk sama Allah. Nah itu masalah kemudian yang seringkali akhirnya jangankan jalan keluar dari Allah, menuju pintunya untuk di sana di balik pintu itu adalah jalan keluarnya. Menuju pintunya saja kita nggak mau jalan. Kita sudah menjadi pembatal atas apapun yang sebenarnya mungkin kita raih. Di bisnis, ketika itu terjadi pada seorang business owner, dia akan kehilangan passion, kehilangan semangat. Maka itu akan menjadi penyebab, salah satu penyebab utama dia tidak akan kemana-mana, bahkan bisnisnya makin lama makin nyungsep. Nauzubillah dzalik. Maka ayo jangan jadi orang yang menjadi pembatal semua kebaikan yang sebenarnya sangat mungkin dan sangat mudah Allah berikan kepada kita. Kebaikan untuk keluarga kita, untuk bisnis kita, untuk kehidupan kita fid dunia wal akhirah, itu tentu saja gimana Allah saja ngasihnya seperti apa, tetapi kita buktikan dengan kita tidak boleh menjadi pembatal dari kemampuan Allah itu sendiri. Siap? Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.